Pemirsa, calon wakil presiden Caimin, Gibran, dan Mahfud MD akan kembali bertemu dalam debat putaran keempat pada Minggu 21 Januari mendatang. Lalu untuk debat membahas isu lingkungan, sumber daya alam, pangan hingga energi. Siapakah yang paling peduli dan punya solusi? Berikut ulasannya. Debat calon wakil presiden akan kembali digelar pada akhir pekan ini. Caimin, Gibran, dan Mahfud MD akan kembali dipertemukan dalam debat keempat dengan tema pembangunan berkelanjutan, energi, sumber daya alam, pangan, lingkungan hidup, hingga masyarakat adat. Isu seputar lingkungan diperkirakan akan menjadi topik yang hangat diperdebatkan. Lalu apa kata fakta? Pertama kita kupas dulu visi misi Capres-Cawapres. Ada pasangan Ganjar Mahfud yang tercatat paling banyak menyebutkan kata kunci lingkungan dan energi, yakni sebanyak 47 kata. Salah satunya yakni mempercepat perwujudan lingkungan hidup berkelanjutan melalui ekonomi hijau biru. Kemudian ada pasangan Anies dan Caimin dengan 44 kata, yakni pada kalimat memastikan biaya hidup rendah melalui kemandirian pangan dan ketahanan energi. Kemudian ada pasangan Prabowo Gibran dengan 44 kata juga, yakni ada pada kalimat mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, dan ekonomi hijau biru. Tak hanya dari visi misi, tentu masyarakat perlu mendengar langsung ide, gagasan, dan solusi yang ditawarkan secara konkret atas permasalahan yang benar terjadi saat ini. Soal sumber daya alam, pasokan minyak terus turun hingga 90%. Kebutuhan minyak harus dipenuhi dengan impor dan bukan dari alam sendiri. Begitu pula dengan kebutuhan gas LPG yang 80% masih harus impor. Pembangunan di Indonesia kerap bersifat eksploitatif sehingga mengancam kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat dan desa. Yang paling krusial dari isu lingkungan hidup ya tentunya soal krisis iklim gitu ya. Misalkan bagaimana kejahatan korporasi terhadap lingkungan gitu ya, seperti kebakaran hutan dan lahan, yang juga kemudian karhutla ini terus-menerus berulang gitu ya setiap tahun, dan ini berdampak pada krisis iklim gitu ya. Selain itu juga kejahatan lingkungan lainnya, pencemaran udara, pencemaran lingkungan gitu ya, berikut dengan konflik agraria. Kalau dari visi misi Cawapres sendiri, pasangan yang mana yang terlihat peduli terhadap isu lingkungan? Ya, kami mencoba melihat gitu ya visi misi ketiga calon gitu. Ada beragam presentasi siapa yang paling banyak menyebutkan soal lingkungan hidup gitu ya, siapa yang paling banyak menyebutkan soal rakyat. Tetapi dari itu semua kami tidak kami sebenarnya lebih melihat pada komitmen dalam implementasi visi dan misi itu nanti gitu ya, ataupun kemudian jejak rekam jejak dari ketiga calonnya gitu. Visi misi itu bisa saja baik terdengar gitu ya dan elok dibaca, tetapi rekam jejak itu tidak bisa dibohongi dalam konteks bagaimana komitmen mereka terhadap lingkungan serta jaminan mereka dalam menjalankan visi misi itu gitu ya. Kami menunggu ya dan menantang gitu ya para ketiga calon capres dan cawapres ataupun siapapun nanti yang terpilih gitu ya untuk kemudian melakukan hal yang paling mendasar. Apa itu adalah keadilan pengelolaan sumber-sumber penghidupan atau kemudian implementasi dari reforma agraria sejati, bukan reforma agraria ala rezim hari ini yang hanya jatuh pada aktivitas sertifikasi tanah gitu ya.